Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memberikan hidayah, menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan waktu yang longgar sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban yang tidak bisa ditunda, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, yaitu kewajiban melaksanakan satu rangkaian ibadah Jumat yang prosesinya sedang kita awali. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan rangkaian salawat yang sering kita baca mampu menumbuhkan dan menambah kecintaan kita, kesetiaan kita, dan ketaatan kita kepada seluruh sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan pula ketaatan itu berakibat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini, perkenankanlah yang pertama, sudah barang tentu saya mengingatkan diri sendiri. Selanjutnya mengajak dan menghimbau kepada hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh potensi, seluruh sumber daya untuk dapat dijadikan sebagai media, sebagai sarana dalam rangka merawat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apapun status sosial yang sedang kita sandang, apapun puncak prestasi yang sedang kita raih dengan simbol-simbol kemewahan dunia, bahkan apapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, boleh jadi ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami duka yang sangat dalam, atau mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami puncak-puncak kebahagiaan. Namun hadirin rahimakumullah, apakah itu suka atau duka, mari kita jadikan sebagai momentum penting dalam rangka merawat dan meyakinkan bahwa kita sedang dan akan terus mengelola hidup dan kehidupan ini dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita menginspirasi diri dengan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kata Allah, yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling sukses di antara kamu kata Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah, tentu telah banyak yang kita lakukan, hal-hal yang berkaitan dengan merawat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin
menjadikan aktivitas kita, perbuatan kita dinilai sebagai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, mari meletakkan motivasi dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan takwa akan memiliki bobot yang lebih baik, yang sempurna ketika perbuatan itu diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita jaga agar niat ini selalu terbarukan, selalu diperbaiki. Sebagaimana hadis Rasulullah, jaddidu imanukum, perbarulah imanmu. Iman ini merupakan dasar dari niat. Jadi mari melakukan tajdidun niyah, memperbaharui niat. Karena tidak jarang di antara kita, terutama ibadah-ibadah rutin, itu kadang-kadang lupa niatnya. Orang yang lupa niatnya, terkadang-kadang ibadahnya rapuh, perbuatannya rapuh, gampang patah arang, tidak tahan banting. Karena apa? Karena dia lupa niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup bukan di ruang hampa, tetapi kita hidup di berbagai dinamika kehidupan yang tentu di sekitar kita banyak gangguan yang termasuk di antara mengganggu, mencederai niat kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama melakukan tazkiyatun niyah, membersihkan unsur-unsur yang bisa membuat niat kita cacat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan niat yang terbarukan dan niat yang selalu dijaga kebersihannya, insya Allah amal ibadah kita bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, mari kita jaga referensinya, pengetahuannya. Karena ibadah takwa itu adalah ibadah yang dilakukan secara sengaja dan memiliki pengetahuan yang cukup. Kita hindari beribadah, beramal hanya karena tontonan, hanya karena kebiasaan. Jadi mari merubah, membenarkan yang telah biasa, tetapi justru membiasakan yang benar. Jadi meskipun mungkin kita sholat sudah biasa, dari kecil kita sudah sholat, bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana kita yakinkan bahwa sholat kita betul-betul berdasarkan referensi, betul-betul berdasarkan tuntunan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, Islam menganjurkan umatnya menjadi pembelajar sejati, pembelajar seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi batasannya kita ini berhenti belajar, berhenti mencari pengetahuan itu ketika telah ajal menjemput. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama amal-amal perbuatan yang ingin kita dicatat sebagai perbuatan takwa, pastikan dan usahakan terus di-upgrade pengetahuannya. Jangan membiasakan beramal tanpa ilmu. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu, kata Allah, melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah setelah niatnya tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya, tata caranya sudah berdasarkan ilmu yang terus di-upgrade, yang terus diperbaiki. Namun ada satu hal yang terakhir yang terkadang-kadang bisa mencederai ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu pastikan bahwa dampak akibat dari perbuatan itu adalah kebaikan. Islam tidak menganjurkan umatnya beribadah. Islam tidak menganjurkan umatnya melakukan ketakwaan yang nyata-nyata itu menimbulkan kemudaratan, menimbulkan keburukan, baik bagi pelakunya maupun bagi orang di sekitarnya.
Karena sejatinya maqasidus syariah atau dasar hukum itu dibuat salah satu di antaranya untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi pastikan bahwa ibadah kita tidak berdampak buruk baik kepada kita maupun orang lain. Meskipun niatnya sudah benar, caranya sudah benar, tetapi berdampak negatif, menimbulkan kemudaratan baik kepada kita orang lain, maka sebaiknya cari cara lain yang ibadah itu, amal itu menimbulkan kemaslahatan. Karena sejatinya Islam diturunkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi salah satu tujuannya Islam sebagai agama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarluaskan kemaslahatan bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, ibadah kita, amal kita, takwa kita terasa mudah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, dan lain sebagainya. Dan dengan pengetahuan juga akan mudah, karena mungkin tadinya sulit akan menimbulkan kemudahan dalam beribadah. Demikian pula kalau kita hati-hati, kalau kita peduli agar menjaga ibadah kita tidak menimbulkan kemudaratan, maka ibadah itu akan menjadi ramah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, Allah menuntun kita, memberikan kesempatan yang mencukupi agar apa kita bisa melaksanakan, mengelola hidup dan kehidupan ini dengan panduan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian hadirin rahimakumullah, kita berharap Allah akan sesuai dengan janjinya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka kata Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari berbagai persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah menambahi, akan memberikan sumber-sumber rezeki, sumber-sumber penghidupan melampaui kalkulasi harapan-harapan yang kita miliki, kita lakukan. Namun hadirin rahimakumullah, kalau kita hidup ini tidak dikendalikan dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga mengilustrasikan dalam Al-Qur'an bagaikan seorang musafir yang melihat fata morgana, lihat ke depan ada harapan, tetapi setelah dikejar dengan mengorbankan bahkan segala-galanya, harapan itu ternyata hanya sinar yang tanpa fakta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, dan pada akhirnya kita juga berdoa mudah-mudahan kita menyelesaikan kehidupan dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin fi Palestin. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum
اللهم أعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.